Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-4 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita? Salah satu tujuannya adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Karena ketekunan merupakan bagian penting dalam kekristenan. Tekun adalah sebuah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun adalah orang yang fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang tekun yang akan menghasilkan buah, bahkan dengan berlipat ganda. Dalam ayatnya yang ke-11 dalam kitab Yakobus pasal 5 mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tanpa bertekun dalam penderitaan, orang percaya tidak dapat bertumbuh dalam kebenaran Allah, dan tanpa kebenaran Allah, orang percaya tidak dapat berbuah. Bagaimana sudut pandang kita dalam melihat sebuah penderitaan? Penderitaan memiliki sisi lain, yaitu kebahagiaan. Apakah kita melihatnya sebagai penderitaan atau sebagai kebahagiaan? Ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita bisa melihat penderitaan dari sisi yang lain, yaitu sebagai kebahagiaan, maka kita akan melewati penderitaan itu dengan baik. Kita tidak akan membangun mekanisme pelarian dengan berbagai hal yang buruk. Kebahagiaan yaitu sebuah sikap hati dari manusia yang tertuju kepada penciptanya, dengan menyadari bahwa kejadiannya sungguh dahsyat, jadi terlalu remeh jika Tuhan hanya akan mempermainkan dan menghancurkan hidup manusia.
karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidup manusia. Penderitaan sebagai proses menuju ketekunan. Di dalam ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penderitaan dipakai Allah untuk memproses karakter anak-anaknya, dan karakter yang langsung terbentuk adalah ketekunan kita untuk tetap berkomitmen terhadap kehendak Allah. Bagi iblis, penderitaan adalah senjata untuk menghancurkan manusia. Tetapi bagi Allah, penderitaan adalah alat untuk membentuk manusia menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itulah Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Itu yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3. Itulah sebabnya Tuhan kadangkala mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar Ia dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Melalui ujian iman, kita akan menghasilkan ketekunan. Oleh karena itu, Tuhan seringkali mengizinkan berbagai pencobaan menimpa hidup kita dengan maksud agar ketekunan muncul di dalam diri kita. Penderitaan melahirkan ketekunan yang menghasilkan buah. Penderitaan akan melahirkan ketekunan. Akhirnya, ketekunan itu menjadi matang dan menghasilkan buah yang menjadikan kita semakin sempurna sebagai anak-anak Allah. Dengan melihat penderitaan sebagai proses yang memberikan pertumbuhan, maka sudah seharusnya kita tidak menghindarinya, tetapi dengan penuh syukur menghadapinya. Ketekunan menghasilkan buah yang sempurna. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 15 mengatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Adalah manusiawi sekali bila kita akan merasa cepat lelah dan gampang putus asa dalam hal menanti suatu hasil. Kita menghendaki segala sesuatunya serba cepat. Sekarang menanam, kalau bisa besoknya dapat kita tuai hasilnya. Demikian juga di dalam menggantungkan harapan kepada Tuhan. Seringkali kita mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan dan berargumen dengan Dia bahwa kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau. Tetapi, mengapa Tuhan seolah-olah tidak peduli? Sejarah mengenal Abraham Lincoln sebagai orang yang besar. Namun tahukah saudara bahwa Abraham Lincoln adalah orang yang banyak mengalami kegagalan dan tekanan dalam hidupnya? Kegagalan demi kegagalan yang dialaminya tidak membuatnya patah semangat dan kehilangan tujuan. Puncak kegagalannya terjadi pada tahun 1832 saat ia kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjadi seorang pengangguran. Namun semangat yang tinggi dan ketekunannya untuk bisa mengabdikan diri pada bangsa dan negaranya membuatnya berhasil terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 1860 atau 28 tahun berikutnya. Menjadi Presiden Amerika ke-16, ia dikenal sebagai pemersatu Amerika. Politik apartheid atau perbudakan dihapuskan, kesetaraan atau kesamaan gender wanita di antara kaum pria. Ketekunan yang kuat menciptakan peluangnya sendiri. Ketekunan akan menemukan jalan pada akhirnya. Itulah modal utama yang dimiliki Abraham Lincoln. Dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan, praktis dan cepat. Tapi untuk meraih keberhasilan dalam hidup, tidak ada yang instan. Semua membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ibrani pasal 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Ketekunan adalah bukti bahwa kita sungguh percaya kepada janji Tuhan dan tidak menyerah meski keadaan tampak bertolak belakang dengan harapan kita. Ketekunan bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu, melainkan kesetiaan aktif untuk tetap berjalan di jalur kebenaran, walau jalan terasa panjang, menanjak, dan penuh batu sandungan. Orang yang tekun tidak membiarkan rasa lelah, kecewa, atau kegagalan membuatnya berhenti, sebab ia mengerti bahwa setiap proses adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Inilah yang membedakan orang yang akhirnya menikmati janji Tuhan dengan orang yang menyerah di tengah jalan. Yang satu mau bertahan hingga akhir, sedangkan yang lain berhenti sebelum waktunya. Penderitaan yang kita alami hari ini bisa jadi adalah ladang latihan yang Tuhan pakai untuk membentuk iman kita agar tahan uji, karakter kita agar kuat, dan pengharapan kita agar tidak tergoncang. Sama seperti seorang pelari maraton yang terus berlari, walau kakinya terasa berat karena ia fokus pada garis akhir. Demikianlah kita dipanggil untuk menatap pada Yesus, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman kita. Setiap tetes air mata, setiap pergumulan, dan setiap rasa sakit yang kita lewati tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, sebab Ia sanggup mengubah penderitaan menjadi kesaksian dan ujian menjadi kemenangan. Ketekunanlah yang membuat kita bukan hanya bertahan, tetapi juga berbuah lebat, sehingga hidup kita memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami setiap proses yang Engkau izinkan kami lalui, meski seringkali terasa berat dan menyakitkan. Ajari kami untuk melihat penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam ketekunan dan iman. Kuatkan hati kami untuk tetap setia berjalan dalam kehendak-Mu. Walau jalannya panjang dan penuh tantangan, kami percaya setiap proses yang Engkau izinkan akan menghasilkan buah yang indah pada waktunya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa. Serta Tuhan beri jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.